Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Siapa yang percaya Tuhan hadir di tempat ini? Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Banyak orang Kristen tidak mencari hadirat Tuhan, tapi hanya mencari hamba Tuhan. Ya, saya bersyukur yang datang hari ini bukan cari hamba Tuhan, tapi cari hadirat Tuhan. Kalau Tuhan hadir, Dia lebih besar dari semua masalah kita. Kehadirannya akan menyelesaikan semuanya. Katakan amin. Ya, kehadiran Tuhan itu kita perlukan. Ya, kehadiran-Mu itu yang kami perlu. Jamalah kami, urapilah kami. Kehadiran-Mu itu yang kami perlu. Siapa yang perlu hadirat Tuhan? Setiap hari Tuhan akan hadir dalam hidup kita, amin. Saudara, hari ini saya akan sharing sedikit tentang Paskah ya, karena ini udah masuk April, udah masuk bulan Paskah. Teman-teman Katolik udah akhir Maret kemarin udah puasa mereka ya untuk mempersiapkan Paskah ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingat untuk mentahirkan orang yang sakit kusta. Saya tulis, untuk pentahiran kusta, orang itu harus membawa 2 ekor burung. Sudah tahu kusta zaman itu adalah lambang kutuk. Kusta nggak bisa disembuhkan. Orang kusta harus keluar di tengah-tengah masyarakat, dia harus tinggal di perbatasan. Kalau masuk ke pasar membeli makanan harus bawa bel. Kusta, 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 najis, 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 orang tahu. Ini kusta ini. Nggak boleh berdekatan, nggak boleh bersentuhan. Saudaraku, untuk pentahiran kusta harus membawa 2 ekor burung. 1 burungnya disembelih, 1 burungnya dilepaskan. Itu ada di kitab Imamat. Ya. Apa artinya? Burung disembelih itu bicara tentang kematian. Ya, mati burungnya, dibeleh, disembelih. Burung ini dilepaskan, ini punya arti kebangkitan. Ya. Yang disembelih bicara tentang apa tadi? Kematian. Yang 1 dilepas bicara tentang kebangkitan. Saudara, hari ini kita siapkan diri untuk memperingati kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Siapa yang sudah mati dan bangkit? Siapa namanya? Yesus. Percayalah, hari ini Yesus dapat menyelesaikan semua persoalan kita. Yang percaya beri tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Yes. Ya. Saudara-saudaraku, yang mati ini burung disembelih itu kematian. Burung yang dilepaskan ini bicara tentang kebangkitan. Yesus mati menunjukkan kemanusiaan Yesus. Yesus datang sebagai manusia 100%. Seperti kita. Ya. Kebangkitannya menunjukkan tentang kealahannya, keilahiannya. Jadi Yesus itu manusia 100%, saya tulis, dia juga Allah 100%. Katakan, Yesus manusia 100%, 2, 3. Yesus, dia juga Allah 100%. Kalau dia enggak manusia, enggak mungkin mati dong. Bagaimana Allah bisa mati? Untuk mati harus jadi manusia. Ya. Sebab itu sementara yang di luar menganggap kita ini Kristen mengadakan penghujatan terhadap Allah. Menghujat Allah. Kenapa? Allah kok bisa mati? Dikubur, ditinju, ditempeleng, ya, dipaku. Mana ada Allah bisa digituin? Memang gak ada. Adanya hanya di dalam Yesus. Dia Allah yang lain dari yang lain. Katakan yes. Dia mau jadi manusia. Kenapa? Karena yang berdosa manusia. Kalau yang berdosa binatang, untuk nebus Tuhan harus jadi binatang dong.
Karena yang dosa manusia, Tuhan harus menjadi manusia untuk nebus kita ini. Ya, saudara-saudaraku, Yesus benar-benar mati. Dia bukan sekedar mati suri, pingsan. Ada ajaran yang mengatakan Yesus hanya mati suri. No, saya sangat yakin dia sudah mati di atas kayu salib. Ada yang berkata yang mati Yudas. Bukan Yudas yang mati. Ya, yang mati Yesus. Dia Yesus telah mati bagiku. Yang bisa nyanyi. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Besok tanggal 15 kita peringati Jumat Agung ya. Minggu depan tanggal 10, 15-nya udah Jumat Agung. 17-nya minggunya kita merayakan kemenangan Yesus. Yesus sudah bangkit. Kita sudah siapkan, saya kemarin pesan 8.000 telur. Telur Paskah ya. Ada hamba Tuhan yang gak setuju. Dia bilang, Pak ngapain bagi-bagi telur? Kayak tradisinya orang kafir. Hah? Tradisi? Bagi telur tradisi? Enggak lah. Telur asin enak untuk makan rawon. Saya pesankan telur asin yang paling bagus. Ya, istri saya bilang, ojo sing elek-elek nang pasar-pasar ojo. Sing ciamik untuk jemaat harus yang bagus. Kalau saya aja pendeta bisa kasih jemaat yang bagus, apalagi Tuhan kita akan memberi saudara yang terbagus, terbaik. Amin. Saya bilang ini tradisi yang baik. Ya. Jangan anti dengan tradisi. Adat yang baik harus dilakukan terus. Ya. Jangan sampai kita nggak punya adat. Nah, orang harus tahu adat Kamu bilang, oh jadi Kristen udah nggak boleh pegang adat, nggak boleh pegang tradisi. Siapa yang bilang? Kalau adat tradisi itu baik, misalnya sungkem sama orang tua. Bagus itu. Sojakui sama orang tua. Saya sojakui sama papa saya. Sama mama saya. Jangan nunggu nanti papamu mati kamu sojakui. Depan peti, bojai, nggak ada guna. Seorep masih hidup, kamu sojakui sama papamu. Good, bagus. Saya lakukan itu. Ya kan? Jangan nanti udah mati baru depan foto kasih buah-buahan, kasih makanan, roti, capcay. Ya, bakpao, bakmi, bakso, bakcang, metu kabeh. Percuma, masih hidup tuh loh, seneng kan. Ya. Jadi saya bilang, saya bagi telur ini punya arti. Apa artinya? Loh, saya tunjukkan artinya telur itu begini. Telur ini kalau dipecahkan dari luar, maka kehidupan di dalam telur ini selesai. Finish. Paling-paling telur ini dijadikan apa? Omelet. Betul omelet? Apa? Omelet. Paling-paling telur ini dijadikan telur mata sapi. Tapi kalau telur ini pecahnya dari dalam, tiba-tiba nggak dipegang, nggak jatuh, kretek, buka, tiba-tiba muncul apa? Seekor anak ayam, kalau telur ayam. Muncul kehidupan. Saudara, kekristenan itu yang penting dari dalam. Kristen itu yang penting bukan luarnya. Tuhan nggak lihat luarnya kok. Tuhan lihat dalamnya. Ya, dikatakan manusianya lihat perawakannya. Tapi Tuhan lihat hati kita. Kok diam? Amin. Kau tahu hatiku Tuhan. Ayo yang bisa nyanyi. Kau tahu rinduku Tuhan. Katakan. Kau tahu harapku. Kau tahu mimpiku. Di dalam-Mu Tuhan. Yang bisa nyanyi. Dalam segenap jalanku. Dalam segenap langkahku. Katakan. Dalam segenap jalanku. Hanya Kau Tuhan. Katakan. Hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Ayo katakan.
Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti. Kau sungguh berarti. Katakan, anugerahmu mempersonaku. Yes, Yesus kau terbaik. Yesus kau termanis. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Kristen tuh yang penting bukan luarnya. Yang penting apanya? Dalam, seperti telur ini. Kalau dipecahkan dari dalam, wah ini ada kehidupan. Pecah dari luar, entek wes, selesai, finish. Ya, nah saya ingin sharing sedikit hari ini bahwa yang kuasa kematian dan kuasa kebangkitan Yesus ini harus menjadi pengalaman kita. Ya, Paulus mendoakan, aku berdoa supaya kamu ya mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Yang bangkit Yesus, ya, yang bangkit. Ada orang mati bangkit, tetangga saya dulu mati, udah didoain gitu ya, udah mau diangkat, ditaruh di tempat itu tahu-tahu hidup. Wah, orang yang ngangkat lari. Lu urip mana ya? Bangkit. Tapi seminggu lagi mati lagi dia. Seminggu hidup mati lagi. Hanya Yesus mati, bangkit, dan dia tidak mati lagi. Dia hidup untuk selama-lamanya. Amin. Hanya Yesus satu-satunya yang dibangkitkan dari antara orang mati tanpa pertolongan siapapun. Yesus bangkit tanpa didoakan oleh murid-muridnya. Enggak ada yang doain Yesus. Dia bangkit karena memang dia adalah sumber kehidupan. Dia adalah penghulu kehidupan. Ya, Yesus itu jalan, kebenaran, dan apa? Belum semua. Jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Amin. Aku jalan, kebenaran, nyanyi. Dan jalan. Itulah Yesus katakan. Dan ku percaya, amin. Dia jalan, kebenaran, dan jadi memang dia hidup. Nah, hari ini saya ingin menunjukkan kepada saudara sesuatu tentang Paskah. Ya, jadi kusta itu hanya bisa disembuhkan, ditahirkan lewat 2 ekor burung. Saya kembali ke tadi. Yang satu disembelih, yang satu dilepas. Yang disembelih itu kematian, yang dilepas itu kebangkitan. Jangankan orang, rumah pun ada yang kena kusta, Imamat 14. Jadi saudara pindah rumah harus didoakan tuh. Orang bilang bestonan, zaman saya itu dulu kecil. Ayo pindah rumah bestonan. Nah ini, didoakan karena ada rumah-rumah tertentu yang kena kusta. Imamat 14 ada. Ya, nah jadi ditahirkan sama juga. Dibeleh, dilepas. Mati, bangkit. Amin. Yesus sudah mati dan dia bangkit. Inilah berita yang paling penting di antara semua berita yang ada di dunia ini. Kita dengar berita sekarang di sini, wah berita apapun ya, langsung orang semua tahu. Ya, tapi ada satu berita yang paling penting yang harus disampaikan. 1 Korintus 15 kita baca. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Ini sangat penting berita. Ya, sangat penting. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting ku sampaikan kepadamu. Berita yang sangat penting. Semua baca. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati. Karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai dengan apa?
Nah, ini berita yang sangat penting. Yang percaya tepuk tangan buat Yesus. Ya, mati, Yesus bangkit. Katakan yes. Ya. Nah, saya ingin membahas tentang orang kusta ya. Saudara mungkin berkata, Pak, saya ini enggak kusta kok, enggak cocok ini khotbahnya. Ya. Oh, kita enggak sadar ada kusta dalam hidup kita. Masih ingat seorang jenderal yang bernama Naaman. Ya. Naaman ini sakit kusta. Siapa Naaman? Orang yang sukses Naaman ini. Dia seorang jenderal. Panglima itu jenderal pasti. Dikatakan panglima tentara Arab. Bahkan mungkin Naaman ini seorang prime minister. Perdana menteri. Kalau di Singapura Lee Hsien Loong. Anaknya Lee Kuan Yew. Ya. Mungkin dia seorang perdana menteri. Siapa Naaman? Dia orang yang sangat sukses ya. Sangat sukses. Saya tulis. Dia ini orang yang populer. Tampilkan kok. Ya. Satu lagi, ya bawa. Dia orang hebat, orang terpandang. Orang yang terkenal. Dikatakan dia sangat terpandang, berarti hebat. Ya. Naaman ini orang yang kaya. Dari mana Pak tahu kaya? Ingat, waktu dia sembuh, dia membawa persembahan. Tapi ditolak oleh Nabi Elisa. Nabi Elisa nggak mau. Jangan, aku nggak mau. Ya, nanti kamu pikir waras gara-gara ngasih persembahan. Aku nggak mau. Gehazi bilang, wah, henpen ini. Ya, laupanku ini henpen. Dikasih sangene akene. Gak gelem, gak mau, diuber sama Gehazi. Ya, oh saya minta. Begitu dia terima dari Naaman, Elisa bilang apa? Kamu terima uangnya Naaman, penyakitnya kusta Naaman pindah ke kamu. Jadi gak boleh. Kalau doain orang sakit, orang susah, hamba Tuhan tidak boleh terima angpau. Ya, saya sering doain orang di rumah sakit, selesai, Pak sedikit. Kasih amplop, oh jangan. Ya, gak usah. Untuk bensin Pak, wah bensin saya penuh kok. Gak usah. Ya, dia kasih itu saya pegang tebel. Pendeta iki wis ngerti. Ukurannya amplop sak ngene isine pira wis ngerti. Gak usah dibuka, dihitung gak perlu wis. Pendeta wis jagone. Tutul gini, wah ini di atas ngotio ini Pak. Pasti. Jangan. Dipaksa. Enggak. Kenapa? Nanti kalau Bapak kasih saya duit, Bapak nggak bisa sembuh loh. Oh gitu ya? Iya, jangan. Dan nanti karunia kesembuhan yang Tuhan berikan pada saya diangkat, diambil. Saya nanti nggak bisa doain orang lagi. Oh ya maaf Pak Sam, maaf. Iya, nggak boleh terima. Saya doain orang sakit jantung, kalau saya terima duit, saya pulang, duitnya saya terima. Sakit jantungnya pindah ke saya. Mau aku. Nggak, ya. Jadi ini pelajaran, hamba Tuhan tidak boleh terima kalau doain orang sakit, apalagi orang mati. Enggak boleh terima duit. Ya, saya doakan kemarin mimpin duka cita, tutup peti sampai kubur disentong. Dikasih, saya bilang jangan. Loh enggak apa-apa, boksu. Tahu boksu artinya apa? Boksu itu artinya apa? Ditabok gak oleh nesu. Itu boksu, ditabok gak oleh nesu. Ya, jangan. Enggak boleh. Naaman ini sangat kaya. Dilihat dari persembahannya. Emas lantakan. Woyo, soge wong ini. Ya. Bukan itu lagi. Satu ayat lagi, tampilkan kok. Iya, dia berhasil. Dia selalu menang. Wes, perang apapun gak pernah kalah. Ih, gaco. Gaconya rojo. Pokoknya dia mimpin gak pernah kalah. Selalu menang. Tapi sayang, dia sakit Lihat ya. Dalam hidup ini selalu ada yang namanya masalah. Soge, oh hebat, terkenal. Ada masalah juga dalam hidupnya. Ya, itulah sebabnya masalah itu tidak pernah pandang bulu. Yang punya masalah bukan hanya orang tua, orang muda juga, bukan hanya ya orang kaya, orang miskin punya masalah. Orang miskin punya masalah, sing soge pun juga punya
Salah. Semua punya masalah. Itulah sebabnya semua manusia perlu Tuhan. Kok nggak ada amin? Jangan dipikir wong soge gak butuh Tuhan. Salah. Justru orang kaya, makin kaya, dia makin perlu Tuhan. Kenapa? Pohon makin tinggi, anginnya makin kenceng. Lihat kalau hujan-hujan lebat, banyak pohon ambruk. Akarnya kurang kuat. Akar itu apa? Iman kepada Tuhan. Justru makin soge, akhirnya sih gak seneng. Banyak yang iri, banyak yang mau menjatuhkan. Harus lebih dekat dengan Tuhan. Katakan yes. Ya, ku perlu Yesus di hidupku. Semua perlu Yesus. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ayo nyanyi. Ku ingin bersamamu selalu. Katakan. Peganglah tanganku. Boleh sekali lagi? Ku perlu Yesus, akui. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Pegang tanganku. Peganglah tanganku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila engkau selalu ya laku, jangan pernah kau tinggalkan aku. Ku perlu kau dalam hidupku. Siapa yang merasa saudara perlu Tuhan? Tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Ya, Naaman ini kenapa sakit kusta? Ada yang tanya, Pak kenapa Naaman bisa sakit kusta? Dari keturunan? Gak mungkin. Saya bisa pastikan gak mungkin. Keturunan sakit kusta. Kenapa? Kalau dia dari lahir sudah sakit kusta keturunan, dia gak mungkin jadi tentara. Maaf, jadi tentara itu screeningnya itu ketat. Gigi lubang satu gak bisa jadi teman saya udah gak tinggi, kocomotoan minus gak bisa. Tadi yang terima tamu di depan, siapa? Bapak Mayor Marulam Simatupang. Yang di depan tadi, Mayor, ya, saudaraku, Marulam Simatupang. Saudaranya saya juga Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Aku ya Simatupang. Iya kan? Tanya aja, beliau ini penerima, bagian seleksi, terima TNI. Anak-anak yang mau masuk lewat Pak Marulam. Ya, tadi di depan pakai batik, sudah nggak tahu kan? Itu ketat Pak, sorry. Kalau orang jadi tentara itu diperiksa tinggi badan, berat badan, semua gigi, semua mata, sampai maaf, organ dalam pun periksa. Digerayangi semua. Harus lengkap, hilang situ gak oleh. Loh kok karek situ iki. Nang di situ iki. Gak boleh masuk tentara. Betul Pak Marulam? Jemaat kita banyak, bintang 1, bintang 2 ada ya. Pak Kolonel ya. Tulus Yakian juga lagi nonton ya di Jakarta. Dia bilang, Pak buka Jakarta GSJS. Sebentar lagi Pak Kolonel kita buka di Jakarta. Ya, kenapa dia bisa sakit kusta? Padahal dia pasti waktu daftar jadi TNI, tentara nggak mungkin kusta dia. Kusta nggak keterima. Ya, saya menemukan satu hal dari seorang Naaman. Dikatakan ia sangat disayangi oleh tuannya. Boleh buka 2 Raja-Raja 5? 2 Raja-Raja pasal 5. Ya, 2 Raja-Raja pasal 5. Dr. Andrew harusnya juga jadi ini ya, polisi angkatan darat. Karena waktu itu diminta dari polisi, dari dokter langsung letnan 2. Ya, ke letnan 1 gampang, ke kapten udah cepat. Tapi dibilang, Pak aku pelayanan gak usah ya. Yes gak usah nak, jangan. Karena saya harus ngelepas
tidak lagi anaknya Samuel dan Lani, tapi jadi anaknya negara. Mamanya nggak tegoh, nanda tangan nggak tega. Ya udah, saya bilang nggak usah. Ini Timothy masuk dokter gigi hang tua. Wah, kalau hang tua bisa jadi angkatan laut, ya kan? Gak gampang jadi tentara itu. Coba lihat 2 Raja-Raja 5 ayat 1. Kita baca 2, 3. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan apa? Kemenangan kepada orang Aram. Tetapi semua baca orang itu ya seorang pahlawan tentara sakit kusta. Kenapa dia bisa sakit kusta? Ya, karena dia sangat disayangi oleh siapa? Tuhan. Berarti apa? Dia orang yang sangat dikagumi oleh Raja Aram. Saudara, ini penyebabnya kusta. Ya. Karena apa yang dikagumi oleh manusia, itu dibenci oleh Tuhan. Karena terlalu sangat disayangi. Akibatnya dia sakit kusta. Kustanya bukan dari lahir. Pasti, kalau nggak gitu dia nggak bisa jadi tentara. Dia terlalu dihormati, terlalu disanjung. Hati-hati. Saudara jangan terlalu menyanjung seseorang. Anda jangan terlalu nyanjung-nyanjung anak saudara. Nanti anakmu bisa sakit. Halo? Kusta. Ya, itu orang kuno ya, orang kuno loh. Ini saya ngomong orang kuno. Zaman dulu kalau punya anak tuh, sore-sore diadusi, dipupuri. Orang dulu kan mukanya arek cilikku sampai kayak badut. Pupur lalu bilang gini, elek, praine elek. Saya bilang, loh pokok anak dia elek-elek. Karena kalau anak ini terlalu dipuji, guanteng, warek guanteng, kayak kelenteng, guanteng. Ini anak sakit-sakitan. Ya, ini anak bisa kena tulah nanti. Orang tua-tua kuno itu ngerti loh. Saya coba Lukas 16:15. Kalau terlalu dikagumi, itu dibenci oleh Tuhan. Lukas 16:15. Kusta itu kan hukuman Tuhan. Waktu itu, kutuk. Ya, karena Gehazi terima duitnya kena kusta. Orang kusta itu karena ada hukuman. Lukas 16:15 kita baca. Lalu ia berkata kepada mereka, sama-sama, kamu membenarkan diri di hadapan orang. Tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab sama-sama apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh. Ya, saudara jangan mau dikagumi orang. Ya, jangan mau. Saya nggak mau. Dikagumi jemaat saya nggak mau. Ya, wah kalau dikagumi ini nanti pendeta yang banyak dikagumi orang, maaf. Biasanya umurnya nggak panjang. Benar, itu saya lihat itu. Beberapa orang-orang yang termasuk saya juga pengagumnya dia. Saya takut, umurnya gak dawa kok. Hati-hati. Ya. Kalau saya dirasani orang, saya bersyukur. Itu bikin umurku tambah panjang. Orang mau fitnah saya ngerasani, oh gak apa-apa. Terima kasih. Apa Pak, terima kasih. Ya, ini bikin saya panjang umur. Saya dikagumi. Ya, hati-hati loh. Pujian manusia itu kadang-kadang bisa berubah ya. Ingat Yesus. Seminggu sebelum disalib, wah orang-orang bawa daun palem. Ya. Minggu palma. Minggu apa? Nggak tahu, hari ini atau minggu depan? Minggu Katoliknya palma. Orang Katolik bawa daun palem, dipercik sama pastor, bawa pulang. Orang Katolik itu rumahnya itu salibnya ada daun palmanya, daun palemnya. Itu setahun sekali diganti. Orang ya kibar-kibarkan untuk Yesus. Lalu mereka teriak apa? Hosana. Hosana, Hosana. Orang yang sama
Seminggu lagi, minggu depan udah teriaknya lain. Di depan pengadilan Pilatus mereka teriak apa? Salibkan dia. Salibkan dia. Orang yang muji, seminggu lagi udah berubah. Ya, saya khawatir kalau saya dipuji, Pak khotbahnya tuh jadi berkat Pak Samuel ini pendeta yang baik. Saya khawatir orang ini minggu depan teriak-teriak di depan Grand City. Salibkan dia. Salibkan Samuel Gunawan. Duh aku apa disalib nang ndi? Kalau Yesus di Bukit Golgota, saya mau di mana? Ya kan? Saudara mesti hati-hati. Orang muji-muji saudara itu saudara harus waspada. Biasanya itu mau utang. Orang lek apa yang utang lah ngelem-ngelem. Engkau iki sogi yo, engkau iki ciamik yo. Rontok hatinya kok, utang ngono kok cepet ya kok. Tolong kok. Ya wis ya tak utangi. Hati-hati. Ya. Saudaraku, ada seekor anjing dengan seekor burung gagak. Sama-sama lihat seekor daging jatuh nggak sengaja. Potongan daging. Podo doyan dagingi. Gagak doyan, anjing juga suka kan? Tapi rupanya gagak ini mengambil daging itu lebih cepat. Diambil, naik, terbang dia. Anjingnya, kelihatan jenggong dia. Tapi si gagak tetap menggigit ya daging ini makin erat. Dia jenggong terus. Maksudnya apa? Ayo bagian separuh apa? Ojo dintekno dhewe. Nggak bisa. Lalu anjing ini mengubah strategi. Supaya ya ini daging ini bisa jatuh. Ya, dia juga bisa makan daging itu. Caranya gimana? Dia puji burung gagak ini. Dia bilang begini, wahai burung gagak yang cantik jelita. Wih, kaget burung gagaknya. Masuk aku ayu, irengin loh, masuk ayu. Burung gagak kan hitam, masuk aku ayu. Aku rindu mendengar suaramu yang merdu seperti titik Sandora. Yang ketawa mesti tahu, kenal siapa titik Sandora. Lalu si gagak bilang begini dalam hati, wah aku cantik, suaraku enak. Aku disuruh nyanyi, aku nyanyi. Begitu dia buka mulut, dagingnya apa? Dagingnya apa? Jatuh, dia nyanyi. Cubit-cubitan, lagunya titik Sandora. Senggol-senggolan. Atau dia nyanyi, anjing itu makan apa? Daging yang jatuh. Wah dia nikmati, wah sambil dengar musik dia bilang nyanyian. Selesai habis, dia bilang lagi, hei gagak berhenti, suaramu gak enak, serak. Kamu jelek. Nah rupanya dipuji tadi karena menginginkan apa? Daging tadi. Hati-hati. Jangan saudara mau dirayu-rayu, sanjung-sanjung. Biarlah hanya Tuhan yang kita kagumi. Halo amin. Ku kagum hormat akan engkau. Ayo nyanyi. Ku kagum hormat akan engkau. Kau Allah. Kau Allah yang layak. Yes. Ku kagum akan engkau. Naaman terlalu dikagumi oleh raja. Ini yang bikin dia sakit kusta. Tuhan menutup kandungan Rahel karena dia terlalu dicintai oleh suaminya Yakub. Ada ayatnya itu. Terlalu dikagumi, ditutup kandungannya. Jebret. Gak bisa punya anak. Lea mana terus. Beranak. Kan Kak Rahel, Rea itu kan jadi satu. Suaminya Yakub kan. Karena Rahel terlalu dicintai. Tuhan tutup kandungannya. Kalau sudah terlalu dikagumi orang, nanti berkatnya ditutup sama Tuhan. Karena Tuhan cemburu. Biarlah kekaguman, kehormatan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Hanya bagi Tuhan. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Ada ayat mengatakan gini, segala sesuatu dari Dia, oleh
Dia. Dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Ya. Jadi nggak ada yang boleh ngambil kemuliaan itu. Nggak boleh kita nih. Coba Roma 11:36. Ayat-ayat terakhir. Sebentar saya akan tutup dengan satu hal penting lagi. Roma 11 ayat 36. Minggu depan Pastor Michael udah datang dari Amerika, akan membagi berkat buat jemaat di sini ya. Roma 11 ayat 36, 2, 3. Sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai. Jadi yang dikagumi hanya Dia. Tuhan gak akan memberikan kemuliaan kepada siapapun, kepada yang lain. Tuhan gak mau. Kemuliaan hanya bagi Dia. Only Jesus. Katakan yes. Segala sesuatu dari Dia. Artinya apa? Dari Dia artinya Tuhan itu sumbernya. Dari Dia. Tuhan itu apa? Sumbernya. Ya. Dan oleh, tampilkan ayat itu lagi kok, sambil ya gitu, oke. Dari Dia, itu artinya Tuhan itu sumbernya, dari Dia. Ya. Lalu apa lagi? Dan oleh, artinya Tuhan itu penopangnya. Dia yang menopang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, nyanyi, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan nopang tangannya. Katakan tangannya. Tangannya. Ho ho ho. Tangannya. Yes. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai letak. Sebab Tuhan menopang segala sesuatu dari Dia. Dia sumbernya. Oleh Dia penopangnya. Lalu terakhir apa? Dan kepada Dia. Artinya apa? Dia itu sasarannya. Kepada Dia. Kalau kirim surat. Kepada yang terhormat. Ya kan? Siapa? Nah itu. Ya. Jadi Dia itu goalnya. Apa artinya Pak? Oh ini dalam sekali. Ini kalau saya uraikan Roma 11:36 1 jam gak selesai. Ya, saya pernah membahas pendalaman Alkitab surat Roma. Ini surat paling sulit dari Rasul Paulus. Karena Paulus ini IQ-nya lebih tinggi dari Einstein. Benar. Orang Indonesia 120 ya. Itu sudah dikatakan bagus. Di bawahnya 80 itu OON. Nah, 180 itu kan rata-rata, 120. Kalau Prof. Habibie 140 berapa? Einstein 100 berapa? Di atasnya Pak Habibie. Di atasnya Einstein itu Paulus. Benar. Saya pernah belajar. Surat Roma ini sulit paling rumit kalau diterangkan. Saya pernah nerangkan ayat 36 itu 1 bulan gak selesai. Segala sesuatu dari Dia. Tuhan itu sumber. Sebab itu kita jangan sombong. Bilang, jangan apa? Kita ini semua dari Dia kok. Nafas ini dari Dia. Coba orang kena ini, ya, corona, covid. Yang terakhir apa nih? Omikron, tante kron. Om kan istrinya tante namanya. Omikron, tante kron. Ya kan? Antri, wah dulu ini bulan 6 yang lalu banyak yang gak nututi, meninggal. Pak ini Bapak kenal, insinyur. Kenal, apa? Mati Pak nak jerone motor. Di mana? Jakarta. Mau masuk rumah sakit. Ininya oksigennya gak nututi. Mati di mobil. Kita bisa lolos COVID, ini kemurahan Tuhan. Masih hidup ternyata kita ini. Amin. Ada yang bilang, Pak Samki hebat tuh. Bisa lolos teko COVID. Pendeta itu mati Pak. Mosok mati. Oh Pak Sam berarti tugasnya belum selesai. Masih diberi tugas oleh Tuhan. Ya kan?
Semua dari Tuhan. Tuhan itu sumbernya. Semua dari itu, jangan bilang dari saya, dari Tuhan. Lalu oleh dia, artinya Tuhan itu apa tadi? Penopang. Sebab itu kita jangan khawatir. Jangan apa? Tuhan pelihara kita. Oleh dia. Katakan apa? Oleh. Semua itu Tuhan yang menopang. Kita dipelihara oleh Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku. Indomie seleraku. Ini kakek ngerungokno iklan Indomie. Kita tahu nggak itu ada PNS dipecat. Gara-gara pada waktu upacara hari Senin, dia disuruh oleh kepala kantor ya, untuk mimpin lagu dari Sabang sampai Merauke. Siap, pimpin ya, dari Sabang sampai, begitu dia pegang mic dia nyanyi. Dari Sabang sampai Merauke. Indomie. Loh, hari itu juga dikeluarkan surat pemecatan. Padahal yang disuruh nyanyi dari Sabang sampai Merauke bunyinya gimana? Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau. Apa yang saudara dengar itu mempengaruhi hidup saudara. Mangkano harus banyak dengar apa? Saya mau tutup. Saudara tahu orang terkaya di Hong Kong namanya siapa? Waktu itu Lee Ka-shing. Siapa? Wah, Lee Ka-shing ini orang kaya. Baca di Hong Kong. Ya. Satu kali di mobil, ya mobil limosin tentunya. Dia pakai limosin. Dia ngomong sama istrinya, "Mah, waduh celaka ini. Ya, kamu punya duit enggak ini? Kalau enggak ini nama saya bisa hancur nih. Ini buka cek ini." Ya, ya apa ini? Istrinya jawab, "Pak, aku juga enggak punya duit." Waduh, ya coba kamu pinjem manekol. Bank-bank itu kan punya satu orang kaya yang sewaktu-waktu manekol, uang panggilan. Ayo coba saya minta uang panggilannya berapa triliun, berapa miliar. Itu ada orang-orang yang punya duit begitu. Ya, aduh mah gak iso Pak. Istrinya bilang, "Mah, ya apa mah? Aku malu ini. Bagaimana ini?" Ketika telepon ditaruh, sopirnya bilang gini, "Maaf Tuan, Tuan butuh uang untuk pinjem duit ya?" "Iya, kenapa? Kamu dengar?" "Iya, aku dengar." "Boleh enggak saya yang minjemi uang Tuan?" "Heh? Sing ngena kon. Kamu nih sopir. Kok mau apa? Minjemi duit bosmu. Kamu tahu siapa saya? Tahu? Loh, kok lali ya mbak awake dhewe? Orang kaya itu banyak. Kon ro, sapa aku? Loh, kon kok lali ya mbak awakmu? Kewan siau iki. Roh, aku sapa? Loh, ya kan? Loh, kamu ini gajinya berapa? Wong kamu melok saya, aku tahu kok gajimu. Kamu kok mau minjemi saya duit? "Maaf Tuhan, maaf. Saya punya duit itu." "Duh, dari mana kamu?" "Gini loh Tuhan, saya setiap hari kan dengar Tuhan di mobil transaksi. Dino iki ya, sing ape mundak iki US dollar. US. Ya, kamu beli yang banyak ya." Begitu saya turunkan Tuhan di kantor, saya langsung hubungi istri saya. "Kan duit piro pun tuku US." "Koro Pak, bosku ngomongin, cepetan beli US." Besok lagi di mobil dia dengar, ya. Bosnya bilang, "Iki emas apa naik ini? Emas. Duit piro tuku emas." Dia ngopeng, dengar, bosnya turun, dia telepon istrinya. "Kamu punya uang berapapun, beli emas. Emas bakal naik." Jadi dia ngikuti terus. Hanya dari benhari denger Lee Ka-shing. So gini gak ngalahi Lee Ka-shing. Bener, Lee Ka-shing pinjam duit sama dia. Saya beritahu ya, kalau saudara suka dengar firman, hidup Anda diberkati. Rungokno ae firman ini. Amin. Pemain musik singer naik. Hari ini sudah dengar firman. Ya, ayo simpen dalam hati. Lakukan. Saudara akan Dan yang terakhir, semua dari dia, Roma 11 ditampilkan lagi. Tuhan itu sumbernya, jangan sombong. Tadi Roma 11, 36. 2, Tuhan itu semua oleh dia. Tuhan itu penopangnya, jangan khawatir. Kita nanti nyanyi.
Jangan kamu khawatir. Ya, oke. Jangan khawatir, kita dipelihara Tuhan. Halo, amin? LPG naik. Wih, minyak goreng sekarang 2 liter berapa? Sebentar, belum. Minyak goreng 2 liter berapa? Gomban. Dulu cuma nomban si, nomban go. 24, 25. Sekarang 48, 50 ribu. Semua naik. Daging naik. Mertua saya ini punya depot di timur, punya sekarang buka di barat. Simpang Darmo Permai Selatan. Depot Bu Indra. Saya tahu ngikuti. Daging naik, lombok naik. Semua naik. Nggak ada yang nggak naik. Yang nggak naik cuma satu. Apa itu? Kolektor. Wabe munda kolektornya pancet aja. Aja khawatir saudara. Kalau air laut naik, air laut pasang, kapalnya ikut naik. Semua harga naik, berkat Tuhan untuk kita pasti naik. Amin. Dulu saya sewa Grand City itu ruangan lantai 3. Ya, nggak terlalu besar. Cukup duitnya. Sekarang saya harus sewa 3 kali lipatnya ruangan yang saudara pakai ini. Di Grand City. Namanya ballroom untuk orang wedding. Wah, harganya nggak karu-karuan. Tapi setiap bulan pasti bisa bayar. Berkat Tuhannya naik. Saya lagi bangun gereja di Wijaya Kusuma. Lagi mau pasang tackle 122.500.000. Karena saya ganti parkit. Ya. Perlu AC, perlu apa. Saya kaget tuh. Di tengah pandemi Tuhan cukupkan. Ada jemaat online, saya khotbah di Pakuan. Tiba-tiba pas telepon Pastor Michael. Transfer 100 juta ke Pastor Michael. Tolong kasihkan papa bangun gereja. Saya nggak kenal. Saya bilang sama Pastor Michael, cari onoko, teleponnya berapa papa tak terima kasih. Gak enak loh, dikei cepet tiaw. Kayak bangun gereja. Tuhan tuh pelihara. Halo, amin. Dan terakhir, dari dia, oleh dia, terakhir apa? Kepada dia. Tampilkan Roma 11:36, kepada dia. Artinya apa? Kita harus mempertanggung jawabkan semua kepada Tuhan. Kepada dia. Satu kali kita akan dibawa kepada pengadilan Tuhan. Satu kali, saudara dan saya harus berdiri. Tiba-tiba slide-nya dikeluarkan. Mana singer? Silakan bantu saya. Tahu-tahu dikeluarkan. Kamu dulu waktu kecil, nih. Kamu waktu SMP, SMA, kuliah. Nih kamu berbuat dosa. Loh, ini semua. Ya. Satu kali apa yang kita ucapkan, yang kita lakukan, harus mempertanggung. Kita gak bisa lari, becao sama Tuhan. Tuhan punya rekaman, termasuk saya. Orang gak kelihatan apa yang saya lakukan, istriku gak ketok, jemaat gak ketok, Tuhan tahu. Direkam sama Tuhan. Semua satu-satu ada CCTV-nya. Sebab itu kalau kita ngerti yang ketiga, jangan sembrono. Hidup ini jangan apa? Jangan, yang pertama tadi jangan sombong. Semua dari dia. 2, jangan khawatir. Karena oleh dia penopangnya, dia pelihara. Yang ketiga, jangan hidup iki ojo, apa karo sing ketok kok. Kalau sih delok kok, hati-hati. Semua itu harus dipertanggung. Ayo kita nyanyi.